Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kelurahan di Kota Bau-Bau. Kalau Pangkalan tetap kita lakukan pengawasan dengan penjualan minyak tanah ini. Setiap hari teman-teman mantau dengan harga head yang sudah ditetapkan pemerintah yang terbaru. Kami juga memang dari pusat itu memang harus ambil daerah ini kayak semacam beras karing-karing kayak gitu, kayak sayur mayur itu ya daerah Lia Buku, dan di atasnya itu Kapur Kori, terus Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio, Tanganapada, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan Bau-Bau intensif awasi distribusi minyak tanah di Kota Bau-Bau untuk menghindari penyelewengan. Mitra Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kota Bau-Bau memastikan kebutuhan pangan dibeli dari hasil pertanian lokal. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya tanggal 20 Februari 2025, bersama saya, Bu Zuda. Saudara, kita ke berita yang pertama. Dinas Perdagangan Bau-Bau intensif awasi distribusi minyak tanah di Kota Bau-Bau untuk menghindari penyelewengan. Terkait hal ini, Waude Nurliani melaporkan. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau terus melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak tanah di Pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah praktik penyelewengan, termasuk kecurangan dan upaya penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Laudi Ali Hasan, menyebutkan berdasarkan data yang dimiliki, terdapat 2 agen minyak tanah di Kota Bau-Bau dengan 180 pangkalan yang tersebar di seluruh kelurahan. Setiap pangkalan telah diatur agar tidak menjual minyak tanah melebihi harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan, yakni Rp5.100 per liter. Namun di beberapa pangkalan harga penjualan minyak tanah ditemukan berkisar Rp5.500 per liter. Menurut Ali Hasan, selisih harga tersebut masih dalam batas toleransi mengingat kendala dalam ketersediaan pecahan uang Rp100. Hari ini ada dua agen yang ada di Bau-Bau. Masing-masing kurang lebih 100 pangkalan. Jadi kurang lebih 180 pangkalan tersebar di masing-masing kelurahan di Kota 43 kelurahan di Kota Bau-Bau. Kalau pangkalan tetap kita lakukan pengawasan dengan penjualan minyak tanah ini. Setiap hari teman-teman mantau dengan harga head yang sudah ditetapkan pemerintah yang terbaru. Ali Hasan berharap pengawasan ketat dapat memastikan distribusi minyak tanah tetap berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh oknum yang berusaha mengambil keuntungan secara tidak sah. Sementara itu, harga minyak tanah di Kota Bau-Bau mengalami kenaikan signifikan 47% dari harga sebelumnya Rp3.500 per liter di tingkat pangkalan. Sejak awal Februari 2025, minyak tanah telah dibanderol dengan harga tersebut. Kenaikan ini disebabkan oleh penyesuaian harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Agen Minyak Tanah Kota Bau-Bau yang merujuk pada penetapan harga eceran tertinggi pemerintah provinsi sejak akhir 2024. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, Mitra Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kota Bau-Bau memastikan kebutuhan pangan dibeli dari hasil pertanian lokal. Mengenai hal ini, Herul Mulku melaporkan. kami juga memang dari pusat itu harus ambil daerah ini kayak semacam beras karing-karing kayak gitu, kayak sayur mayur itu ya daerah Lia Buku, dan di atas. Setelah resmi dimulai pada Senin 17 Februari lalu, pemberian makan bergizi gratis MBG di Kota Bau-Bau terus berlanjut dengan sasaran ribuan pelajar TK PAUD, SD, SMP, dan SMA. Mitra Dapur MBG Kota Bau-Bau, Siti Sarifah, memastikan kebutuhan pangan untuk program nasional ini dibeli dari hasil pertanian lokal, baik itu kebutuhan beras, sayuran, lauk, hingga buah. Ia menyebutkan kehadiran program MBG ini tidak hanya memastikan pemenuhan gizi anak-anak sekolah, namun juga mengedepankan pada pemberdayaan petani lokal di sekitar Kepulauan Buton. Kami juga memang dari pusat itu harus ambil daerah ini kayak semacam beras karing-karing kayak gitu, kayak sayur mayur itu ya daerah Lia Buku, dan di atasnya itu Kapur Kori, terus Pasar Wajo kita ambil buah, Pak. Kemarin jeruknya itu dari Lasembangi langsung.
Sarifah menyebutkan sebelum program makan bergizi gratis ini berjalan, pihaknya sudah bertemu petani di sentra-sentra pangan dan menyampaikan agar menanam komoditi kebutuhan program MBG, sehingga para petani dapat menanam dengan jumlah yang banyak sekaligus memastikan hasilnya dibeli untuk makan bergizi gratis. Karena kan menu-menunya juga Pak bukan menu sembarang yang memang ahli gizi sudah memilih bahwa ada ini. Tapi sebelum jalan ini kami sudah sosialisasi di petani-petani sekitar Kota Bau-Bau, Kabupaten untuk bisa bahwa petani-petani ini sudah bisa. Apabila ada lahan-lahan kosong, silakan menanam dengan kebutuhan kami yang ini, buah yang ini, sayur yang ini. Jadi kami disambut betul sama para petani. Program ini bahwa maksudnya akhirnya mereka pasaran untuk menanam banyak ini sudah ada. Meski begitu, lanjut Sarifah, pihaknya masih mendapati tantangan dengan masih terbatasnya ketersediaan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan memasak setiap harinya, sehingga pihaknya harus membeli ke pasar. Mengingat pemberian program makan bergizi gratis ini dilakukan 6 hari dalam seminggu, yakni Senin sampai dengan Sabtu. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Fajar Ishak, menyatakan regulasi terkait in-passing menjadi kendala bagi pejabat fungsional di pemerintah daerah dalam proses kenaikan pangkat. Mengenai hal ini, Afriansa melaporkan. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang kemudian membuat regulasi terkait in-passing. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Fajar Ishak menyatakan regulasi terkait in-passing menjadi kendala bagi pejabat fungsional di pemerintah daerah dalam proses kenaikan pangkat. Menurutnya, aturan yang ada saat ini menyebabkan pejabat fungsional sulit mendapatkan kenaikan pangkat meskipun sudah melaksanakan tugas-tugas fungsional. Hal tersebut diungkapkan Fajar Ishak saat kunjungan kerjanya di Bau-Bau belum lama ini untuk memonitoring pelaksanaan kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, khususnya dalam hal pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan ini berlaku di provinsi maupun di kabupaten kota. Masalahnya adalah mereka itu tidak bisa naik pangkat dengan tugas-tugas fungsional. Jadi mereka ini tugasnya fungsional, tetapi sistem kenaikan pangkatnya reguler. Lebih lanjut, legislator Partai Hanura ini menjelaskan masalah tersebut terutama terjadi pada pejabat struktural eselon 4 yang langsung dialihkan statusnya menjadi fungsional di berbagai instansi pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Menurut Fajar, kendala utama dalam proses kenaikan pangkat ini adalah tidak adanya asesor yang bertugas sebagai penilai dalam masing-masing instansi. Hal ini berpengaruh pada proses evaluasi kinerja pejabat fungsional yang seharusnya menjadi dasar untuk kenaikan pangkat. Jadi kayak tidak di dalam satu instansi itu tidak ada rumahnya, tidak ada asesor di dalam yang kemudian menjadi penilai dari tenaga fungsional yang ada dalam satu OPD. Karena dia kan dialihkan dari struktural ke fungsional. Tapi sayangnya mereka melakukan tugas fungsional tetapi prakteknya adalah kenaikan pangkatnya masih reguler. Reguler itu 4 tahun. Sebagai solusi, Fajar menyatakan bahwa persoalan ini akan menjadi fokus utama pihaknya. Dirinya berharap dapat menyampaikan temuan ini kepada pemerintah pusat untuk memperbaiki regulasi yang ada sehingga masalah kenaikan pangkat pejabat fungsional dapat segera teratasi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bau-Bau terpilih, Haji Yusran Fahim dan juga WOD Hamsina Bolu bersama sejumlah kepala daerah lainnya yang terpilih pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 kembali berkumpul di kawasan Monas, Jakarta pada Rabu 19 Februari 2025 dengan agenda untuk melaksanakan geladi bersih sebagai persiapan pelantikan kepala daerah secara serentak Kamis 20 Februari hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaan geladi bersih di kawasan Monas, Jakarta tersebut diwarnai dengan hujan gerimis. Meski demikian, Yusran dan juga Hamsina bersama sejumlah kepala daerah lainnya tampak antusias mendengarkan beberapa instruksi
baris berbaris mulai dari penghormatan, jalan di tempat hingga langkah maju. Menurut Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim, gladi bersih ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan para kepala daerah, tata cara prosesi pelantikan, waktu yang dibutuhkan mulai dari awal acara sampai prosesi pelantikan selesai. Hal senada diungkapkan Wakil Wali Kota Bau-Bau Waude Hamsina Bolum, di mana yang namanya gladi pasti banyak arahan dan juga instruksi, dan ini sangat penting agar pelaksanaan pelantikan dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Adapun jadwal pelantikan ini telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serentak di seluruh Indonesia. Prosesi pelantikan akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama 505 kepala daerah lainnya di Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perdagangan Bau-Bau intensif awasi distribusi minyak tanah di Kota Bau-Bau untuk menghindari penyelewengan. Mitra Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kota Bau-Bau memastikan kebutuhan pangan dibeli dari hasil pertanian lokal. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.